Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Ya, kabarnya baik semua ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran fikih ya. Baik anak-anak, sebelum itu saya akan mengabsen dulu ya. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Mei ya. Baik, saya panggil. Untuk yang saya panggil namanya diangkat ya. Adibah Iftikar. Tidak masuk. Masih izin ya ini ya. Alesa Kila hadir. Atala Rabbani, Seno Dupi, Cinta Ramadhani, Diva Novelia, Fatin Mutiara, Frasiniza Oksal, hadir Oksal, Irtiza, M. Rafa Maulana. Kalian keluarkan bukunya, sudah keluar semua? Kemarin Bapak untuk menyuruh anak-anak membawa apa kemarin? Pewarna, krayon, kemudian gunting sama lem ya. Baik, nanti akan saya jelaskan ya kegunaannya apa nanti di pelajaran fikih ini ya. Baik. Baik, sebelum itu biar kita semangat dulu ya. Coba tepuk semangat bisa ya, tepuk semangat gimana? Tepuk semangat gimana, tepuk semangat? Oh ya, ya gini ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Ya, semoga semuanya di pelajaran kali ini, bisa semangat mengikuti pelajaran fikihnya ya. Untuk hari ini kita masih tentang zakat. Kalau kemarin kita hanya fokus kepada zakat dan juga permasalahan zakat dengan diskusi dan presentasi, maka di sini hari ini kita akan melakukan kegiatan belajar tentang zakat yang mana nanti akan kita hubungkan dengan sodako dan infak. Baik, kita sama-sama tahu kemarin sudah pernah dijelaskan ya bahwasanya zakat, infak dan sodakoh ini merupakan salah satu ibadah mahdoh apa ghairu mahdoh. Kemarin kan sudah dijelaskan ada ibadah mahdoh, yaitu ibadah apa mahdoh itu? Coba angkat tangan. Coba apa itu ibadah mahdoh? Coba apa itu ibadah mahdoh? Sudah. Ibadah kepada Allah. Nah, kalau ibadah ghairu mahdoh, coba yang bagian sini angkat tangan. Coba yang bagian sini, apa itu ibadah ghairu mahdoh? Angkat tangan. Ya, dari action. Ibadah kepada sesama manusia. Nah, ibadah kepada sesama manusia dalam Islam itu ada banyak sekali. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Masih ada yang lain. Berbuat baik kepada sesama manusia itu banyak sekali dan itu merupakan ibadah. Termasuk tersenyum. Senyum itu juga merupakan ibadah. Ada berbuat baik, itu pokoknya banyak sekali. Yang berhubungan dengan harta, ada zakat, ada infak, dan ada sedekah. Sekarang perbedaan dari masing-masing itu saya jelaskan sedikit. Tapi sebelum itu saya akan melakukan pretest. Pretest itu adalah tes kemampuan kalian sebelum pelajaran. Jadi coba saya nanti biar bisa
biar saya bisa mengukur sejauh mana efektivitas dari pembelajaran ini ya. Coba disiapkan buku tulisnya. Langsung jawabannya saja ya. Langsung jawabannya saja. Nanti akan kita bandingkan dengan setelah pembelajaran. Nah, gitu ya. Apakah kamu masih tetap jawabannya misalnya salah 3, siapa tahu nanti setelah pembelajaran menjadi betul semua. Nanti ada namanya post test. Sekarang pretest dulu ya. Coba kamu jawab sesuai kemampuan kalian. Ya, sesuai kemampuan kalian. Sesuai yang kalian tahu. Yang pertama, nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang zakat? Ditulis. Apa yang kamu ketahui tentang zakat? Langsung jawabannya saja. Zakat adalah itu. Jadi cara jawabnya seperti itu. Langsung jawaban. Sudah? Apa yang kamu ketahui tentang zakat? Nah. Nomor 2. Kapan zakat fitrah dikeluarkan? Kapan zakat dikeluarkan? Sudah? Kapan zakat dikeluarkan? Sudah? Nomor berapa? Nomor 3. Berapa zakat dikeluarkan? Zakat fitrah ya. Berapa zakat dikeluarkan? Jumlah zakat yang harus kalian keluarkan berapa? Jumlah zakat yang harus kalian keluarkan berapa? Zakat fitrah. Kalau zakat fitrah. Sejauh yang kalian tahu saja, tidak masalah ya. Ini cuma buat mengukur aja. Selanjutnya nomor 4. Apa bedanya zakat dan sodakoh? Yang kamu ketahui aja ya. Bedanya zakat dengan sodakoh atau sedekah. Bahasa Indonesianya sedekah. Apa beda zakat dengan sedekah? Nomor 5. Apa beda zakat dengan infak? Apa bedanya zakat dengan infak? Yang kamu ketahui saja, wes. Ya, dijawab yang kamu tahu aja, yang ada di pikiranmu saja.
Nomor 6, kepada siapa zakat diberikan? Kepada siapa zakat diberikan? Ya, masalah. Nomor 7, mengapa zakat diwajibkan? Yang terakhir, bagian anak sudah diselesaikan ya. Coba saya cek dulu ya jawabannya ya. Oke, coba saya cek dulu. 3 kilogram. Mana? Coba tadi pretestnya mana? Zakat pengen dengan uang. Oke. Pretestnya sudah kita laksanakan. Sekarang saya akan memberikan penjelasan dulu sebelum nanti kalian melakukan kegiatan proyeknya ya. Baik, saya jelaskan dulu dari zakat ya. Zakat adalah secara bahasa mensucikan diri, atau secara bahasa bisa juga diartikan sebagai berkah. Ketika kita berzakat, maka harta kita menjadi suci karena di sebagian zakat sebagian harta kita itu ada hak dari orang lain. Biasanya sekitar 2,5%. Maka ketika itu dikeluarkan, maka harta kita menjadi bersih sehingga berkah. Berkah itu maksudnya apa? Berkah itu begini, harta yang dikeluarkan itu bisa maksimal. Harta yang kita konsumsi itu bisa maksimal ketika kita rajin berzakat. Maksudnya maksimal bagaimana? Misalnya kita punya uang 1 juta. Kita zakatkan 2,5%, 25.000. Maka sisa 975.000 ini akan benar-benar berkah bagi kita. Dibuat apa? Dibuat beli jajan rasanya enak, dibuat beli pensilnya nggak gampang hilang, itu. Dibuat beli bensinnya awet. Nah, mungkin seperti itu ya. Kalau hartanya tidak berkah, maka misalnya kita punya uang 1 juta tapi tidak mau berzakat atau bersedekah, maka bisa jadi uang tersebut tidak berkah. Maksudnya tidak berkah, contohnya apa? Contohnya misalnya kita punya uang 1 juta tapi pada bulan itu kita sakit menghabiskan uang 100.000 misalnya. Kan itu kan tidak berkah. Nah, atau misalnya kita hartanya tidak berkah, tiba-tiba jatuh sehingga kita harus berobat, atau tiba-tiba pensilnya hilang. Nah, ini yang dimaksud dengan harta tidak berkah. Baik kita mengeluarkan ataupun tidak mengeluarkan zakat atau sedekah, harta itu tetap akan keluar, tetapi dengan cara yang lain. Misalnya kalian sakit atau kehilangan apa, maka ketika kalian rajin bersedekah, rajin berzakat, maka musibah-musibah itu yang akan menghabiskan harta kita itu semakin sedikit. Itu yang dinamakan, makanya di dalam Quran juga, di dalam hadis itu dijelaskan bahwa sedekah itu menolak bala. Orang yang rajin bersedekah akan jauh dari yang namanya bencana atau kesialan itu. Kenapa? Pada hakikatnya prinsip dari harta yang diberikan oleh Allah itu pasti sebagian harus keluar. Kalau tidak keluar, maka akan keluar dengan sendirinya dengan cara yang tidak kita inginkan. Ini yang dinamakan dengan zakat. Makanya zakat ini harus dikeluarkan. Zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal ini bagi orang yang hartanya sudah mencapai sekitar 93
gram emas ya, itu sekitar 100 juta. 100 juta itu uang itu sudah nganggur, sudah tidak dipakai untuk keseharian, itu sudah nganggurnya. Ini nanti yang harus dikeluarkan sekitar 2,5%. Ini yang dinamakan dengan zakat. Zakat diberikan kepada siapa? Di dalam Al-Quran dijelaskan zakat diberikan kepada 8 orang ya, 8 orang. Utamanya yang pertama fakir, ada miskin, ada sabilillah. Sabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang untuk agama. Misalnya ustadz-ustadz di musola, misalnya ada masjid yang memang perlu atau harus dibangun atau diperbaiki, itu bisa menggunakan zakat, dinamakan sabilillah. Ada lagi ghorim. Ghorim itu orang yang punya hutang tetapi dia tidak bisa membayar karena tidak mencukupi, tidak seimbang dengan kebutuhan kesehariannya. Kebutuhan bulanan misalnya 1 juta, hutangnya 500.000 yang harus dicicil setiap bulan. Sehingga jika diambil 500.000, kesehariannya selama 1 bulan 500.000 tidak cukup. Ini orang yang punya hutang tetapi kesulitan untuk membayar hutangnya, bisa dibantu dengan zakat. Ada lagi orang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, ini diberikan zakat, tidak masalah ya. Tapi tetap yang diutamakan adalah orang yang paling membutuhkan, yaitu fakir dan miskin. Ada lagi ibnu sabil, orang yang sedang bepergian tetapi mungkin ketika di perjalanan kehilangan hartanya sehingga kesulitan di dalam perjalanannya. Jadi ada 8, namanya adalah 8 asnaf. Sekarang apa beda zakat dan sedekah atau zakat dengan infak? Yang pertama, zakat ini wajib ya, wajib. Yang kedua, ini sedekah ini sunnah, tapi lebih baik kalian lakukan ya. Infak ini juga hukumnya sunnah. Ini yang pertama ya. Anak-anak, di sini ada zakat, ada sedekah. Kalian akan melakukan pekerjaan berupa pengerjaan LKPD. Nah, lembar ini akan saya bagikan kepada kalian. Di sini ada mengenai zakat, ada infak, dan juga ada sedekah. Nanti akan kalian gunting, kemudian kalian tempelkan di kertas yang kosong ini ya. Di situ ada penjelasan mengenai zakat, pengertiannya, dan juga ada infak, dan juga ada sedekah, pengertiannya nanti kalian isi ya. Kemudian setelah itu dipotong dan ditempelkan. Setelah itu nanti juga ada LKPD setelah pengerjaan dan presentasi dari apa yang sudah kalian tempel. Nah, ini memasangkan para asnaf. Baik, anak-anak, silakan nanti setelah ditempel bisa diberikan hiasan di sampingnya, baik itu diwarnai ataupun diberikan gambar yang sesuai dengan tema, yaitu tema zakat ataupun infak ataupun sedekah. Dari sini nanti kalian akan mempresentasikan mengenai hasil karya kalian di depan tentang zakat, infak, dan sedekah. Baik, saya bagikan dulu ya anak-anak.
kalian sudah melakukan kegiatan proyek, kalian juga sudah maju presentasi satu-satu untuk menjelaskan antara zakat, sodako, dan infak. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahami? Ya, baik, selanjutnya ada LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Ada satu yang tentang mustahik zakat. Nah, ini kalian bisa pasangkan. Ini ada miskin, ada fakir, ada amil. Kalian pasangkan dengan yang di sampingnya. Ayo, sekarang kalian lanjut mengerjakan yang ini. Sudah selesai ya, sudah mengerti siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Selanjutnya kalian buka dulu LKS-nya di halaman 36 ya. Nah, 36 di situ ada tabel tentang kegiatan yang berhubungan dengan zakat, infak ataupun sedekah ya. Silakan kalian bisa mengerjakan itu untuk saya melakukan penilaian ya. Baik, alhamdulillah kalian sudah melakukan kegiatan demi kegiatan, proyek, presentasi, kegiatan menempel dan menggambar tentang zakat fitrah. Di sini saya akan mereview hasil dari apa yang kalian presentasikan. Jadi tadi dari apa yang kalian presentasikan dapat kita pahami bahwa antara zakat, infak, dan sedekah ini adalah sama-sama merupakan ibadah sosial atau ibadah yang diberikan kepada sesama manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerukunan, utamanya di antara sesama umat Islam. Di sisi lain, ya, perlu kita pahami bahwasanya Muslim itu harus bersatu. Jika terjadi kesenjangan ekonomi karena orang-orang tidak mau sedekah, tidak mau zakat, maka kemungkinan besar umat Islam akan sering terpecah belah. Jika Muslim terpecah belah, maka Islam menjadi lemah. Ya, jadi kita harus saling membantu antara sesama umat Islam. Jika ada tetangganya, ada yang kekurangan, kalian punya kelebihan harta, silakan bersedekah. Ya, situ kalian bisa melakukan sedekah ataupun infak ataupun zakat. Tapi utamakan zakat dulu. Utamanya bisa zakat fitrah, itu yang jelas wajib. Kemudian ada zakat mal jika kalian penghasilannya sudah mencapai nisab. Ya, tuh. Jadi terima kasih ya atas kegiatannya hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu dan ilmunya bisa bermanfaat ketika kalian di rumah nanti ya. Tepuk tangan buat semuanya dulu ya. Nah, terima kasih. Sebelum kita tutup ya, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangatnya kembali lagi ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat ya. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.